Hai, ini adalah Dwi Kelingko, Dwika Keliling Kota. Tonton sampai habis, sebarkan dan jangan berhenti di kamu. Setelah vakum lama karena kopet dan berjuang buat sidang tesis, akhirnya gue kembali punya waktu buat bikin video YouTube di bulan Juni. Juni adalah bulan istimewa, soalnya tepat tanggal 22 kemarin, Jakarta kembali merayakan hari jadinya yang ke-494. Tanggal itu dipilih untuk merayakan kemenangan pasukan Fatahillah saat berhasil ngusir Portugis dari Sunda Kelapa. Ini menurut versinya Profesor Sukanto, guru besar UI sekaligus kepala arsip negara di dekade 50-an. Udah jadi rahasia umum kalau kota ini bolak-balik ganti nama, mulai dari Sunda Kelapa, Jayakarta atau Jakarta, Batavia, lalu balik lagi jadi Jakarta sejak masa penjajahan Jepang hingga sekarang. Perubahan rupa batas kota ini juga menarik buat ditilik balik. Awalnya berupa bandar dagang kerajaan Sunda, terus kedatangan company alias VOC yang izin bikin benteng kecil, kotanya ditaklukin VOC, dibikin kota benteng yang baru, VOC-nya bangkrut, bentengnya dibongkar, hingga akhirnya kotanya diperluas ke arah selatan. Nah, tadinya yang disebut sebagai wilayah Hemente Batavia atau kota Praja Batavia itu cuma wilayah yang ada di dalam peta ini doang. Kecil kan? Logonya berupa perisai bergambar pedang dengan slogan bahasa Belanda yang artinya jangan putus asa. Begitu Indonesia merdeka, wilayah Jakarta mengalami 2 kali pembengkakan wilayah hingga akhirnya menjadi Jakarta yang kita kenal seperti sekarang. Jakarta yang OTW 5 abad ini pun tumbuh dengan semakin pesat. Jakarta terus membangun diri sebagai kota bertaraf internasional yang semakin meriah dari masa ke masa. Lalu lintasnya makin padat, tamannya makin banyak, gedung pencakar langitnya pun semakin bertingkat. Beberapa tahun ke belakang, menurut gue Jakarta mulai bergerak menjadi kota yang memanusiakan manusianya, terutama dalam penyediaan infrastruktur kota. Enggak, gue gak mau ngomongin politik praktis. Gue cuma mau berbagi apa yang gue rasakan sebagai anak Bekasi yang biasa berkegiatan di Jakarta sejak lama. Sekarang ini, kelihatan banget kalau pejalan kaki menjadi prioritas pembangunan beberapa tahun ini. Bayangin aja, jalan-jalan yang gak begitu lebar kayak Kemang dan Cikini pun dipapras untuk dibangun trotoar yang nyaman buat dipakai jalan santai atau jogging-jogging manja. Fasilitas penyeberangan yang layak juga dibangun di berbagai titik dengan bentuk yang berbeda-beda. Mulai dari beberapa pelikan crossing di Tamrin, jembatan ala-ala yang ikonis di Sudirman, hingga jembatan Betawi-Betawian di Pasar Minggu, Cakung, dan Mogot, juga Pasar Senen. Gak heran kalau langkah ini juga menginspirasi kota-kota lain di Indonesia untuk membuat jembatan penyeberangan orang yang instagramable alias ala-ala dengan budget yang menyesuaikan kantong setiap Pemda. Selain manjain pejalan kaki, pesepeda di ibu kota juga dikasih ruang khusus dengan dibuatnya jalur sepeda terlindungi sepanjang Jalan Tamrin Sudirman. Meski sempat bikin rame di pemberitaan, penyediaan jalur khusus ini menurut gue justru menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengutamakan 2 kelas paling kasihan di jalanan, yaitu pejalan kaki dan pengguna sepeda. Nggak cuma di sepanjang 2 jalan itu aja, Jakarta juga menargetkan bakal punya 170 km jalur sepeda hingga akhir tahun 2021. Gue pribadi sih seneng dengernya. Orang-orang jadi bisa lebih aman dan gak takut ketabrak motor kalau lagi goes di Jakarta. Yang gue maksud pengguna sepeda yang wajar ya, bukan pesepeda yang bergerombol di tengah jalan itu. Soal transportasi, Jakarta juga berbenah diri. Sistem signage yang kece juga mulai menjadi perhatian. Halte yang nyaman juga banyak dibuat. Gak cuma itu, simpul-simpul transportasi massal juga mulai dikebut. Menariknya, hal ini nggak cuma terpusat di Sudirman Tamrin aja. Pembangunan fasilitas transportasi publik juga disebar ke pinggiran Jakarta yang lainnya, meski kayaknya masih dilakukan secara bertahap. Akibat integrasi transportasi ini, akhirnya Jakarta dapat penghargaan Sustainable Transportation Awards yang dinilai sama ITDP, Bank Dunia, ADB, dan lembaga-lembaga internasional lainnya pada tahun 2021. Penghargaan ini ditujukan buat kota di dunia yang berhasil memperbaiki sistem mobilitas mereka dengan perbaikan dan integrasi sistem transportasi. Prestasi yang patut diapresiasi banget ya kan? Emang sih, perubahan Jakarta belum sempurna-sempurna amat.
Jakarta masih memiliki banyak bolong-bolong yang harus diselesaikan pemerintah dan mungkin juga kita sebagai orang yang warawiri di dalamnya. Kemacetan, banjir dan genangan, krisis air, penurunan tanah, hunian, kesejahteraan warga, ketimpangan ekonomi, dan seterusnya, dan seterusnya. Meski demikian, sesuai julukannya, Jakarta tetaplah the big durian. Wanginya yang semerbak bakal ngundang jutaan orang dari berbagai penjuru Indonesia buat nyari peruntungan di sana. Gak kenal suku, agama, latar pendidikan, kelas ekonomi, semuanya tumpah ruah di wajan raksasa bernama Jakarta. Jakarta adalah rumah bagi semua yang nyari duit di atasnya. Tidak hanya mereka yang berKTP Jakarta atau tinggal di Bodetabek aja, tetapi rumah bagi semua orang Indonesia yang bangga dengan ibu kotanya. Di usianya yang mau 5 abad, sekali lagi gue mengucapin selamat. Semoga Jakarta menjadi semakin manusiawi dan gak kebanyakan digoreng sama sentimen berbau politik. Asalkan yang dilakukan ini bikin ruang kotanya menjadi lebih baik. Selamat bertambah tua, enjoy Jakarta!